Oke, halo selamat siang Television, apa kabarnya? Sudah makan? Kali ini kita akan melakukan live Instagram bareng aplikasi GoDiet dari mahasiswa TELU yang baru memenangkan kompetisi hackathon di Atunet. Ya, gimana nih kabarnya Television? Sudah makan siang? Sebelum kita menyimak obrolan diskusi bareng teman-teman kita dari mahasiswa Television yang baru memenangkan kompetisi. Yuk, kayaknya udah ada yang baru join nih. Halo Tamara. Halo, Kak. Ya, kita tunggu yang lainnya dulu ya untuk join. Oke, siap-siap. Ada siapa lagi Tamara? Dava sama Berliana ya? Iya, betul, Kak. Oke. Di tunggu nih, kita invite dulu. Oke, gimana nih kabarnya Tamara? Lagi di Bandung nggak? Waduh, kalau sekarang sih masih di ini nih, di apa namanya, kampung halaman. Nggak bisa ke Di Bandung mana? dulu nih. Kampung halaman di mana Tamara? Kalau saya sih dari Palangkaraya, Kak, Kalimantan Tengah. Oh, berarti selama kuliah online belum pernah ke sini ya? Ke Bandung Pernah lagi? tuh, waktu masih jadi maba. Iya, waktu semester 2 sempat tuh pas awal-awal pandemi itu. Kebetulan kita satu jurusan juga ya Tamara dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Industri. Dan Betul, betul. kebetulan timnya juga dari satu jurusan yang sama semua ya. Oke, Betul, kita Kak. tunggu dulu aja nih masih pada belum join Tamara. Oke. Gimana pengalamannya Tamara setelah memenangkan kompetisi kemarin? Ada rencana lagi nggak nih ke depannya? Untuk rencana ke depan sih ikut lomba lagi lah, Kak. Pasti. Tapi uh, Pasti. lomba kemarin mencoba kalau misalnya dikasih kesempatan pengen apa Nah, namanya kita. halo. Halo, Siapa nih? halo. Berli udah join ya. Manggilnya siapa nih panggilannya? Berliana? Berli? Nah, udah Brilian. join juga Dava ya. Oke, sudah lengkap semuanya. Oke, siang teman-teman semuanya. Dari apa nih nama timnya? GoDiet. Iya betul benar. Yang Oke. Sebelumnya selamat buat teman-teman semua untuk juara satu di kompetisi Atunet Hackathon 2021. Nah, di sini boleh perkenalan diri dulu. Ada siapa aja? Boleh dari Tamara? Oke, jadi selamat siang nih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Udina Putri, saya dari Prodi angkatan 2019. Salam kenal ya semua. Ya, salam kenal Tamara. Ya, boleh dilanjut mungkin Dava. Oke, selamat siang semuanya. Gue Fauzan, dia sebagai kelas dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2019. Oke, halo Dava. Nah, boleh dilanjut, Berli? Semuanya, nama saya Brilian Adiaksa Kuswandi, bisa biasa dipanggil Brilian, dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2020. Salam kenal Nah, semuanya. salam kenal. Nah, mungkin kan kemarin sebelumnya dari tim Go Diet ya sudah mengikuti perlombaan kompetisi Atunet Hackathon 2021. Nah, dari teman-teman sendiri boleh diceritain dulu nggak sih apa itu kompetisi Atunet Hackathon atau dari hackathonnya terlebih dahulu? Oke, mungkin gue Ya, boleh Dava. oke. Nah, jadi untuk perlombaan hackathon itu sendiri adalah perlombaan di mana kita diberi suatu problem statement atau masalah. Nah, Oh, kita ini ditantang untuk membuat inovasi atau solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, kalau di perlombaan hackathon Atunet ini, kita untuk membuat sebuah solusi sampai tahap mulai dari perencanaan sampai kata, mulai dari bisnis model dan prototype gitu. Dan problem statement pun diberikan pilihan gitu dari Atunet. Problem statement itu hmm. ada dari agrikultur, dari smart city, travel, pariwisata. Kita kemarin itu pilih agrikultur. Gitu sih untuk gambaran perlombaannya. Oke, jadi kompetisi hackathon itu dimulai dari dikasih case problem ya, terus kita di challenge nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, terus ada informasi juga dari kompetisi ini kan internasional ya skalanya. Dan di tim kalian sendiri kan ada satu orang ya dari mahasiswa luar negeri. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih bagaimana sih pembentukan tim kalian setelah mendapatkan informasi perlombaan tersebut?
Oke, boleh mungkin izin menjawab ya Ya, Kak ya. Jadi ya untuk Tamar. kita kemarin tuh sampai bisa gitu satu tim sama dari luar negeri nih gitu kan. Nah jadi waktu itu tuh sebenarnya pas pertama kali daftar gitu ya di Atunet Hackathon itu Hmm. awalnya itu daftar individu gitu. Nah setelah masuk di individu, masuk nama-namanya. Setelah itu baru dari panitianya sendiri tuh mereka melakukan random ini sih nama gitu. Jadi join di Atunet nama-namanya di random terus dimasukkan ke tim-tim. Nah jadi di setiap Nah, kebetulan nih dari si Dava sama Bril itu dari awal mereka satu tim gitu. Satu terus ada satu dari luar gitu kan. Terus satunya dari ITS waktu itu, Kak. Nah, terus saya waktu itu masih belum join tuh. Tapi ada suatu apa ya, waktu itu ada permintaan dari panitia untuk mengisi ke uh, apa namanya itu seperti itu. Nah sampai ketemu yang internasional itu sih memang gara-gara di random itu sih Kak. Jadi kita benar-benar di apa ya anggapannya tuh kayak dicocok-cocokin aja gitu sama panitianya langsung itu sih. Hmm. Iya, selain kompetisi hackathon yang challenging juga, tapi pembentukan timnya juga sangat challenge juga ya. Di random pembagian timnya dari yang nggak kenal, terus kita dikasih case problem untuk langsung menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah, yang menariknya, aku dulu juga pernah ngikutin nih hackathon di Google kebetulan. Nah, sebelum pandemi kan masih ada tahapan di mana kita dikasih permasalahan, inkubasi, sampai pitching. Nah, menariknya di masa online, seperti apa sih perbedaan hackathon di masa sebelum pandemi dan setelah pandemi? Siapa yang mau jawab? Ada keseruan tersendiri Oke, nggak sih? mungkin coba gue jawab ya. Kalau Nah, kebetulan uh, kalau gue pribadi sih ini baru pertama kali ikut lomba hackathon. Jadi belum pernah tuh ngerasain yang namanya hackathon offline tuh kayak gimana. Jadi emang kebetulan baru baru pertama kali juga gitu. Jadi, baru ngerasain yang online dan yang online ini juga ya adalah keseruannya tersendiri gitu. Apalagi kita kerjasama sama satu anggota dari luar negeri gitu kan yang ada ya. kendalanya sendiri yaitu masalah di time zone gitu kan. Terus masalah juga di bahasa ya dia lumayan agak sulit dimengerti juga. Mungkin sih. Oke. Nah, mungkin banyak nih teletizen yang penasaran juga mau bertanya-tanya kepada tim Go Diet tentang gimana sih kompetisinya selama menjalani sampai hingga jadi juara. Itu boleh banget buat teletizen yang ingin bertanya. Kita ada giveaway juga di kolom komen yang mau bertanya, silahkan bertanya. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kan kita udah bicarain tentang dari segi kompetisinya. Nah, selain itu kan ada juga tahapan solusi dari yang kalian buat nih, aplikasi yang kalian buat itu Go Diet. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih apa itu Go Diet? Oke, boleh Ya, sih Kak, silakan saya Brilian. ngejelasin. GoDiet ini adalah suatu aplikasi yang kami bikin ya berdasarkan riset-riset yang telah kami lakukan. Nah, selama pandemi ini banyak nih orang yang gagal diet atau ingin merubah pola makan sehat karena ya imunitas dan kesehatan itu penting ya di masa pandemi saat ini. Dan setelah kami melakukan riset, ternyata dapat nih di bagian agriculture dan ada juga problem di supply chain manajemennya yang begitu panjang. Nah, dari situ kami memutuskan untuk membuat GoDiet. GoDiet ini cara kerjanya itu pertama kami mencari supply supply dari bisa bisa itu petani atau kebun atau dari manapun. Nah, kami mencari itu lalu dari barang-barang yang telah kami dapatkan atau partner-partner yang telah kami temui. Nah, kami juga melakukan menjual produk-produk seperti sayur atau daging atau pokoknya yang berbau sehat. Nah, kami juga ada tuh fitur konsultasi. Nah, setiap orang kan bisa bingung nih, diet itu Hmm. apa sih? Atau diet itu gimana sih cara makannya? Atau diet itu gimana sih cara kerjanya? Nah, itu kami juga ada tuh satu fitur konsultasi untuk bertanya-tanya atau ingin menanyakan seputar diet atau pola makan sehat. Begitu Oh, sih. jadi nggak cuma bikin program diet, tapi juga kalian dari hulu ke hilir ya, mulai dari agriculture, dari pertanian, hingga sampai membuat program untuk mencapai tujuan diet dari si usernya tersebut. Nah, dari case problemnya sendiri di tema Atunet Hackathon, itu sebenarnya gambaran besar itu apa sih sampai kalian kepikiran ide gitu dari solusi Go Diet? Gimana kira-kira dari kompetisi penyelenggaranya? Dikasih Oke, case problemnya.
izin menjawab ya kayak. Iya, Jadi Tamara. case problem itu tadi yang udah disebut juga tuh sama si Dava ya. Jadi ada 3 case problem ya. Yang pertama itu agriculture, terus yang kedua itu ada travel, terus yang ketiga itu ada smart cities. Nah kebetulan karena memang yang menyelenggarakan ini dari Malaysia ya kayak, jadi untuk problemnya itu sendiri itu sebenarnya awalnya memang data-datanya dari Malaysia gitu. Nah di situ udah ada permasalahan. Ini yang salah satu contohnya ya di agriculture itu kenapa kami kepikiran waktu itu pertama sih di ini yang apa labor challenge-nya itu. Jadi pekerjanya gitu loh. Jadi kita kepikiran juga nih petani gitu kan. Makanya uh, agriculture kita mikir petani, tapi kita mikir juga nih kira-kira selain petani itu siapa sih yang terdampak lagi gitu kan dengan ini gitu. Nah kita mikir gimana kalau kita balikin ke diri kita sendiri nih gitu. Kita apa sih problem atau struggle kita nih selama pandemi gitu kan. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus kita kayak waktu itu sesinya kayak curhat aja sih, kayak ngasih tahu apa yang kita rasain selama pandemi ini. Terus ini si Dava nih pertama kali bilang, wah kalau kalau gue nih susah nih diet gitu kan, bingung gue mau makan selama pandemi ini. Terus juga kayak di pandemi kan kita kan social distancing ya, kalau mau jual apa kalau mau keluar rumah nih mau belanja gitu kan kadang mikir 2 kali tuh, aduh takut banget nih gitu kan keluar juga. Jadi itu kita kepikiran, oke, gimana kalau kita bikin suatu aplikasi yang dimana pertama kita bisa ngebantu petani, terus yang kedua kita juga bisa nge-solve nih orang-orang yang terdampak pandemi ini dalam konteks makanan sehat tadi gitu. Jadi kita bisa ngebantu di semuanya gitu, kayak kita berusaha buat ngerangkul di semua ini bidangnya gitu sih Kak. Oke. Nah, itu kan tadi udah jelas tuh dari segi penyelenggaranya dikasih subtema dulu kan dari segi agriculture yang kemudian kalian membuat aplikasi Go Diet. Nah, dari sistem perlombaan sendiri kan pasti kalian punya dosen pembimbing nggak sih? Oke, izin menjawab ya Kak untuk yang itu. Iya. Untuk dosen pembimbing sendiri waktu itu ada sih kita Kak, namanya Bu Margareta. Nah jadi waktu itu tapi pada saat itu sih lebih bantu ini sih ngarahin kita banget pas kita waktu itu mau pitching gitu. Jadi benar-benar Bu Margareta di situ ngasih tahu kita kayak nyaranin kita gimana sih cara pitching yang benar dan lain-lain, dan ngasih dan juga gitu sih Kak. Oke. Nah, menariknya kan kalian mungkin satu jurusan semua. Terus ada satu mahasiswa luar negeri kan yang join. Nah, pembagian timnya bagaimana sih dari per orangnya? Ada yang mau menjawab? Mungkin aku coba jawab. Ya. Kalau mungkin pembagian role ya maksudnya. Iya. Kalau pembagian role sih kita diskusin bareng-bareng gitu. Kita voting lah. Pertama kita voting dulu untuk menentukan team leader gitu. Misalkan, nah kebetulan dari hasil voting kita semua, saya kepilih jadi team leader gitu. Setelah itu setelah itu kita tentuin lagi apa aja sih role yang dibutuhkan di hackathon ini. Kita butuh ada di bagian UI UX, terus di bagian data, dan satu lagi di bagian bisnis sama financialnya. Kebetulan Tamara ini kemarin kebagian jadi data engineer, dan Brilian ini di UI UX engineer, dan si yang bule itu yang dari luar negeri, yang kebetulan dia Azerbaijan. Nah dia ini kebagian bisnis dan financialsnya gitu sih. Nah, oke. Ini kan kompetisinya skala internasional ya, Dava, sebagai tim leadernya nih. Ada berapa negara sih yang berpartisipasi di kompetisi Atunet Hackathon ini? Atau berapa tim? Kalau jumlah negara pasnya gue kurang, kan yang pasti itu dari negara di seluruh, kayak contohnya itu ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, Brunei, Azerbaijan, Vietnam, dan kalau untuk jumlah tim itu total ada 20 tim gitu. Oke. Nah, mungkin itu udah cukup jelas ya Teletizen bagi yang ingin bertanya tentang Atunet Hackathon dan tim Go Diet sehingga menjadi juara, bisa langsung boleh bertanya di kolom komentar. Nah, boleh diajak nggak nih dari Dava, Tamara, atau Brilian, apa sih keseruan mengikuti perlombaan-perlombaan gitu? Apa sih benefitnya dari kita sebagai mahasiswa sampai jadi juara gitu di perlombaan Atunet Hackathon?
Ya, siapa yang mau jawab? Mungkin Ya, boleh kan Brilian. saya. Oke, keuntungan yang mungkin pribadi Ya. ya Bang, saya dapatkan itu pertama dari ini ya Bang, apa skill yang saya dapatkan dari semester 2 itu kan ada desain pengalaman pengguna ya Bang. Nah, di situ penerapan ilmu yang telah saya pelajari di semester 2 itu bisa saya terapkan Bang di ini perlombaan. Nah, itu saya lebih ngerti nih, oh ini gunanya buat prototyping, oh ini nih gunanya buat user experience. Nah, di situ saya lebih tahu lebih dalam Bang tentang UI UX-nya. Nah, setelah itu yang saya dapatkan juga saya lebih banyak ngerti nih Bang bagian agriculture karena di satu tim kita itu nggak ada yang sebelumnya backgroundnya itu di agriculture itu nggak ada Bang. Nah, itu kami ngelakuin research, baca-baca jurnal sampai kayak apa itu tengkulak, apa itu supply chain. Nah, itu kami belajar sendiri itu Bang sampai sampai kami ngerti apa itu yang ada di agriculture itu Bang. Oke. Gitu sih Bang. Mungkin akan lebih menarik ketika kita misalkan dapat nih mata kuliah UI UX ya, desain pengalaman pengguna, terus langsung kita terapin di dunia langsung kan melalui solusi dan benefitnya juga menjadi Nah, juara. Tapi banyak banget benefit yang bisa didapetin. Nah, buat kedepannya nih, kira-kira dari Go Diet ini mau diimplementasiin nggak kira-kira dari tim Go Diet di Indonesia? Gimana, Eh, Dava? Oke. ya, mungkin kalau untuk rencana implementasinya kita udah ada rencananya, kita udah merencanakan gitu. Nah, cuma sebetulnya dari itu nanti juaranya itu bakal dan bakal cari spesifiknya apa. Tapi sampai sekarang kita tunggu kabar dari. Cuma kalau untuk rencana untuk implementasi kita udah ada gitu. Oke. Ya walaupun nggak diterapin secara jenjang karir, minimal bisa diterapin di tugas akhir atau tugas besar desain pengalaman pengguna. Karena kan kita satu jurusan juga. Yang kebetulan aku juga sudah melalui mata kuliah desain pengalaman pengguna. Oke. Buat netizen yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Nanti ada giveaway menarik dari Teliu. Oke. Sudah ada yang nanya belum ya? Masih menunggu jawaban-jawaban pertanyaan dari Teletizen. Oke. Selanjutnya ada rencana kompetisi selanjutnya nggak sih buat diterapin di solusi Go Diet gitu, di kompetisi yang lain? Atau Oke, mengikuti kompetisi lain dengan ide lain, dengan tim ide. yang sama? Oke, izin jawab dulu ya. Gini sih Kak, jadi waktu itu sebenarnya sempat kita pengen ikutan lomba lagi gitu ya. Cuma kan ya kemarin sempat ini sih ada problem di timeline sebenarnya. Jadi pas kita mau ikut lomba lagi, waktu itu ternyata UTS. Nah, jadi kebetulan karena siswa juga UTS hampir semua mata kuliah ya waktu itu. Jadi waktu itu kita nggak jadi tuh ikut lomba gitu. Cuma mungkin ide ini bisa kita keep gitu. Ntar suatu saat kita pakai lagi buat lomba selanjutnya gitu. Jadi tim masih ngobrol-ngobrol aja gitu bertiga karena kebetulan juga kita kenalnya juga udah dari semester waktu si Brio masih semester 2 gitu kan. Brio sekarang udah semester 3 nih. Jadi ya ke depannya kemungkinan bakal akan di ini lagi sih dilombakan lagi dan kalau misalnya ada kesempatan nanti dari Atunetnya kalau misalnya memang nanti bisa dijadiin mungkin jadi startup atau di funding jadi beneran jadi startup gitu Amin. kita suka banget sih gitu karena menurut kita dari data yang kita dapetin juga benar-benar opportunity-nya banyak banget gitu buat aplikasi ini gitu sih Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dari Go Diet, dari Dava, Brilian, sama Tamara. Sekali lagi selamat buat juara 1 Atunet Hackathon 2021. Semoga bisa terus bermanfaat dan terus berprestasi di Telkom University. Oke, nah di sini selamat juga untuk hari ini Hari Guru di Indonesia sebelumnya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sukses selalu di kompetisi selanjutnya. Semoga terus bisa berprestasi. Dan jangan lupa buat Teletizen, reminder, kita juga akan melakukan live Instagram juga bareng di topik kedua. Tentang gimana sih cara jadi CEO bareng teman-teman mahasiswa Telu lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Tamara, Dava, dan Brilian. Sampai jumpa di kompetisi dan kejuaraan selanjutnya. See you. Oke, Oke, thank you. Oke, terima siap. Thank you Ya, semuanya. terima kasih. Terima kasih.